Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini agar berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Kepada Mas Rati, saya persilakan untuk memimpin temannya berdoa pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni ilman warzuqni fa'an. Apakah ada temannya yang sudah hadir pada hari ini? Ada Bu. Yaudah, Ibu absen satu-satu ya. Ya, Bu. Mas Rati, Ada Bu. Rafika Amrul Khairunisa, hadir Bu. Apa ada temannya yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Cici. Kenapa tidak hadir? Sakit Bu. Baik, kita doakan teman-temannya ya yang terkendala hadir pada hari ini. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Nah, apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Baik Bu. Di sini ada yang sudah tahu belum Ibu akan membawakan materi apa? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni rupa. Nah, judul materi kita hari ini ada yang sudah tahu atau tidak? Belum Bu. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini ialah teknik menggambar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian teknik menggambar. Yang kedua, siswa dapat mengenali berbagai jenis teknik menggambar. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan berbagai jenis teknik menggambar. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu teknik menggambar? Belum Bu. Jadi, teknik menggambar ialah cara atau gaya yang digunakan untuk membuat gambar. Dengan menggunakan teknik yang tepat, kita bisa membuat gambar dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, setiap orang juga akan memiliki ciri khas tersendiri dalam karya mereka tersendiri. Nah, karena hal itulah yang membuat mereka menjadi unik. Jadi teknik menggambar membantu kita mengungkapkan kreativitas kita dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi teknik menggambar yang pertama akan Ibu bahas ialah teknik arsir. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada yang sudah tahu apa itu teknik arsir? Belum Ibu. Belum. Jadi teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menarik garis kecil secara sejajar dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mengisi bidang gambar dan menciptakan efek bayangan. Nah, adapun teknik arsir dasar diantaranya itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada teknik hatching. Nah, apa itu teknik hatching? Jadi teknik hatching itu adalah teknik mengarsir dengan garis yang sejajar.
Sejajar yang dimaksud itu seperti ini ya. Nah, di sini ada garis, kita buat seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan garis sejajar. Entah itu secara vertikal maupun horizontal, asalkan garisnya itu searah dan sejajar. Jadi ini adalah pengertian dari teknik apa? Hatching, ya benar. Nah, yang kedua itu teknik cross hatching. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu arti dari cross itu artinya bersilangan. Nah, di sini Ibu akan membuat contoh lagi. Nah, ada yang bisa sebutkan apa yang bedanya dari teknik hatching dengan cross hatching? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, teknik cross hatching itu adalah bersilangan. Nah, bedanya itu apa? Nah, di sini dia itu garisnya cuma satu arah seperti ini. Nah, sedangkan di teknik cross hatching seperti penjelasan Ibu tadi bersilangan. Nah, garisnya itu begini. Nah, terus dibuat bersilangan seperti ini. Itu yang dimaksud dengan cross hatching. Mengerti? Nah, yang ketiga teknik scribble. Nah, teknik scribble itu sendiri arsirannya itu dia tidak beraturan tapi membentuk suatu karya seni. Nah, seperti ini Ibu contohkan di buku sketchbook Ibu ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu sudah memiliki contoh. Nah, di sini tadi contoh dari teknik hatching. Nah, hatching itu dia bergaris sejajar seperti ini. Nah, kalau cross hatching itu dia juga seperti itu, namun kita buat lagi garis tambahan dengan bersilangan seperti ini. Nah, di materi yang kita lakukan sekarang itu teknik scribble. Nah, itu kita buat lingkaran yang abstrak namun membentuk. Nah, seperti ini. Kalau mau membuat gradasi gelap terang tinggal ditimpa aja seperti ini banyak-banyak. Nah, kalau mau membuat sisi yang terang tinggal diberi jarak seperti ini. Nah, seperti itu pengertian dari scribble. Nah, yang keempat ialah teknik. Nah, yang keempat itu teknik stripling. Nah, di dalam teknik ini, teknik stripling ini mirip dengan pointillis, yakni mengarsir dengan titik-titik. Nah, di sini Ibu membuat lingkaran. Ini apa? Gambar apa? Lingkaran. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, stripling itu mengarsir dengan cara membuat titik-titik secara berulang-ulang. Nah, di sini Ibu akan contohkan membuat titik-titik seperti ini. Nah, ini nih yang disebut dengan teknik stripling dalam teknik arsir. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Nah, yang terakhir itu teknik smudge. Nah, yang teknik terakhir ini, teknik smudge itu teknik menghasilkan arsiran yang lebih lembut dari keempat teknik ini. Kenapa dikatakan lembut? Karena di sini Ibu akan contohkan lagi. Dikatakan lembut. Nah, di sini Ibu sudah membuat teknik arsiran hatching, ya kan? Sini. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai alat.
printing, yakni apa ya? Apakah kalian sudah tahu apa namanya ini? Nah, jadi nama dari alat ini ialah teknik salah. Jadi ini adalah namanya paper stamp. Jadi cara penggunaannya itu seperti ini ya. Nah, di sini hasilnya lebih lembut bukan dari keempat teknik ini. Nah, sudah teknik arsir sudah selesai. Selanjutnya kita ke teknik yang kedua. Tadi ada yang bisa sebutkan dasar dari teknik arsir apa saja? Teknik etching, Ya, sketching, teknik cross hatching, teknik scribble. nah, beri tepuk tangan dulu kepada Vika. Nah, yang kedua itu teknik pointillis. Jadi teknik pointillis itu ialah teknik menggambar yang menggunakan titik-titik untuk bagian. Nah, untuk membuat teknik pointillis ini, Ibu buat lagi. Nah, di sini kita buat titik-titik. Oh iya, lupa. Ibu sudah mempunyai contoh juga terkait teknik pointillis itu sendiri. Nah, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Gambar daun. Nah, benar. Nah, jadi pengertian dari teknik pointillis itu sendiri ialah teknik menggambar dengan menggambar titik-titik secara berulang-ulang. Nah, bisa dilihat di sini gambar dari daun yang dibuat dengan teknik pointillis, yakni membuat titik-titik. Nah, untuk membuat gelap terang dari teknik pointillis itu sendiri ialah dengan cara menimpa atau menimpuk banyak-banyak titik-titik sepadan ini. Nah, kalau membuat gradasi yang gelap itu tinggal dikasih banyak saja. Nah, untuk gradasi yang lebih terangnya diberi jarak seperti ini atau membuat titik yang lebih sedikit dari yang gelap. Nah, yang ketiga teknik Dussel atau Dussel. Jadi teknik Dussel ini adalah teknik menggosok pensil untuk membuat garis halus sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis saat mengatur penekanan dalam menggosok, juga mempengaruhi gelap terangnya. Nah, bisa dilihat dari poin-poin Ibu di sana ada gambar apa? Gambar kotak air, tetesan air. Ya, benar. Beri tepuk tangan dulu kepada Vika. Jadi karena mungkin gambar di poin-poin kurang jelas, Ibu akan menunjukkannya secara langsung. Nah, di sini sama kan seperti yang ada di poin-poin Ibu, gambar air. Nah, di sini juga ada gambar bibir. Nah, di sini tinggal di blend memakai apa? Paper stamp. Salah. Ini itu namanya paper stamp. Nah, kalau kalian tidak mempunyai paper stamp,
sulit menemukan paper star ini. Nah, itu kita seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, tinggal membuat garis atau arsiran yang abstrak untuk membuat teknik dasar ini seperti ini. Gimana? Sudah dipahami bagian teknik dasar? Baik. Nah, yang keberapa ini sekarang? Keempat ya. Nah, yang keempat itu teknik akuarel. Jadi teknik akuarel itu teknik menggambar dengan sapuan dan paduan warna yang tipis dan transparan. Nah, transparan dan tembus pandang. Kenapa dibilang tembus pandang? Nah, bisa dilihat gambar yang ada di atas sana. Nah, kenapa dia itu dikatakan transparan? Karena teknik ini tuh menggunakan watercolor atau cat air. Nah, yang dimana itu dalam teknik akuarel ini menggunakan gabungan dari cat dan air sehingga menciptakan sapuan yang tipis dan transparan seperti di gambar di atas. Nah, itulah pengertian dari teknik akuarel. Nah, selanjutnya itu teknik cross hatching. Bisa dilihat. Nah, teknik cross hatching itu teknik menggambar dengan menggunakan dua atau lebih rangkaian satuan garis paralel yang saling tegak, lurus atau multi arah. Nah, kenapa bisa dibilang multi arah? Nah, seperti yang dilihat di atas itu. Nah, Ibu karena gambarnya kurang jelas, Ibu gambar lagi ya. Nah, ini yang disebut dengan multi arah. Tidak hanya dari satu arah. Nah, dari pengertian tadi kan multi arah, jadi dibuat bersilangan. Nah, ini yang disebut dengan multi arah. Ibu juga bisa contohkan dengan membuat gambar tabung. Nah, kalau mau membuat gradasi dari menggunakan teknik cross hatching itu seperti ini ya. Buat dulu garis hatching, kemudian tambahkan garis cross hatching seperti ini. Nah, bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Nah, baik, itulah dari teknik dari cross hatching. Nah, yang terakhir itu teknik siluet. Nah, jadi siluet adalah gambar atau bentuk objek yang ditampilkan dalam warna gelap, biasanya warna hitam. Nah, di sana itu ada gambar apa? Gambar siluet perempuan. Ya, benar sekali. Siluet perempuan dengan gambar apa tuh? Ya, tepat sekali. Jadi bisa kita lihat siluetnya itu yang berwarna hitam. Nah, itu yang disebut dengan siluet. Itu berwarna hitam. Sedangkan latar belakangnya itu lebih terang. Nah, bisa dilihat kan? Nah, jadi teknik menggambar dengan menggambarkan secara keseluruhan dari suatu benda dalam bentuk bidang dengan cara dihitamkan. Jadi bisa kita lihat di situ kan teknik siluetnya, siluet perempuan.
namun kita tidak melihat jelas dari warna kulitnya, bajunya warna apa. Nah, karena itulah poin dari teknik siluet, menghitamkan objeknya dan di latar belakangnya itu lebih terang sehingga menimbulkan siluet. Jadi dalam teknik ini itu lebih menonjolkan kontur objek tanpa detail internalnya. Nah, apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi sudah paham ya? Nah, ini Hasrat ini kenapa ngantuk? Nah, karena ibu sudah anggap kalian sudah paham dengan penyampaian ibu akan memberikan kalian kertas. Nah, kertas ini dikerjakan karena sesuai dengan apa yang ibu sampaikan tadi. Jadi saya harap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu paling lama 2 menit atau 3. Baik, yang sudah silakan dikumpul, nanti ibu periksa ya. Nah, karena ibu sudah periksa semua hasil dari kerja kalian, di sini semuanya benar ya. Nah, baik, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran teknik menggambar. Saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa teknik menggambar yang paling kalian sukai dan apa teknik menggambar yang paling kalian sukai dan apa alasannya? Bisa yang bisa menjawab, bisa angkat tangannya, dapat poin plus loh. Oke Bu, baik, kepada rekan Bu saya persilakan. Gambar yang sesuai itu yang teknik cross hatching. Kenapa tuh? Jelasin alasannya apa? Karena kita bisa dari teknik cross hatching ini kita bisa mengarsir benda yang kita mau gambar. Terus itu juga bisa memperjelas benda yang akan kita gambar. Baik, kita beri dulu aplaus kepada Rangga Anggur. Nah, tak terasa pertemuan kita kali ini sudah di penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, semoga pembelajaran
dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ada pula bila ada kesalahan